Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Azhar Surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Meminta ditunjuki dan dipimpin supaya tercapai jalan yang lurus. Menurut keterangan setengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus yang dimohonkan kepada Allah itu ialah pertama, al-irsyad. Artinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan, sehingga dapat membedakan yang salah dengan yang benar. Kedua, at-taufiq, yaitu bersesuaian kehendaknya dengan apa yang direncanakan Tuhan. Ketiga, al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Keempat, ad-dilalah, artinya ditunjuk dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui dan sebagainya. Seumpama tanda-tanda yang dipancangkan di tepi jalan, berbagai macamnya untuk memberi alamat bagi pengendali kendaraan bermotor. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau yang dimaksud dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirnya ialah mohon ditunjuki agamamu yang benar. Menurut beberapa riwayat dari ahli-ahli hadis daripada Jabir bin Abdullah, yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim ialah agama Islam. Dan menurut beberapa riwayat lagi, Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim ialah kitab Allah Al-Quran. Menurut yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Abu Shaykh, Al-Hakim, Ibnu Mardawai, dan Al-Baihaqi, sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada An-Nawas Ibnu Sam'an, pernah Rasulullah SAW berkata bahwasannya Allah Ta'ala telah membuat satu perumpamaan tentang Shiratal Mustaqim itu, bahwa di kedua belah jalan itu ada dua buah dinding tinggi. Pada kedua dinding tinggi itu ada beberapa pintu terbuka, dan di atas tiap-tiap pintu itu ada lelansir penutup kordin. Sedang di ujung jalan tengah yang lurus, Shiratal Mustaqim itu ada seorang berdiri memanggil-manggil, "Wahai sekalian manusia, masuklah ke dalam sirat ini semuanya, jangan kamu berpecah belah." Dan ada pula seorang penyeru dari atas sirat. Maka apabila manusia hendak membuka salah satu dari pintu-pintu itu, berkatalah dia, "Celaka, jangan engkau buka itu. Kalau dia engkau buka, niscaya engkau akan terperosok ke dalam." Maka kata Rasulullah selanjutnya, jalan sirat itu ialah Islam. Dan kedua dinding sebelah menyebelah itu ialah segala batas-batas yang ditentukan Allah. Dan banyak pintu-pintu terbuka itu ialah segala yang diharamkan Allah. Penyeru yang menyeru di ujung jalan itu ialah kitabullah. Dan penyeru yang menyeru dari atas itu ialah wa'idh, pemberi nasihat. Dan penyeru yang menyeru dari atas itu ialah wa'idh, pemberi nasihat dari Allah yang ada di dalam tiap-tiap diri muslim. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa hadis ini hasan lagi sahih. Maka semua penafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu. Shiratal Mustaqim memang agama yang benar, dan itulah agama Islam. Dan sumber petunjuk dalam Islam itu tidak lain ialah Al-Quran. Dan semuanya dapat diambil contohnya dari perbuatan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau yang utama. Hanya seorang ulama saja yang mengeluarkan tafsir agak sempit, yaitu Fudail bin Iyad. Menurut beliau, Shiratal Mustaqim ialah jalan pergi naik haji. Memang dapat menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima dengan penuh keinsafan dan kesadaran, sehingga mencapai haji yang mabrur. Sudah sebagian daripada Shiratal Mustaqim saja. Apatah lagi orang semacam Fudail bin Iyad sendiri. Adapun bagi orang lain belum tentu naik haji itu menjadi Shiratal Mustaqim, terutama kalau dikerjakan karena riya, mempertontonkan kekayaan, mencari nama, atau sebagai politik untuk mencari simpati rakyat bodoh. Dengan ayat ini
Kepada kita telah ditunjukkan apa yang amat penting bagi kita memohonkan pertolongan kepadanya Allah. Mohon ditunjuki jalan yang lurus. Dengan ayat ini kepada kita telah ditunjukkan apa yang amat penting kita mohonkan pertolongan kepadanya Allah. Memohon ditunjuki jalan yang lurus. Kita telah ditakdirkan Allah hidup di dunia ini. Melalui hidup di dunia ini, samalah artinya dengan melalui suatu jalan. Kita takut akan bahaya dan ingin selamat dalam perjalanan itu. Kita mau yang baik dan tidak mau yang buruk. Kita mau yang manfaat dan tidak mau yang madarat. Dengan ayat-ayat yang di atas kita telah memulai membaca dengan nama Allah, namanya. Kita telah mengakui bahwa Dia Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Kita telah memuji Dia sebagai Tuhan pemelihara, pendidik sekalian alam. Dan kita telah mengakui bahwa kekuasaan Allah, kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat. Dia Rahman dan Rahim, tetapi Dia juga menguasai dan mempunyai hari pembalasan. Lantaran itu semuanya kita telah menyerah kepadanya Allah, kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Sehingga kita telah menyatakan tekad bahwa yang kita sembah hanya Dia Allah dan tempat kita memohon pertolongan hanya kepada Dia. Sekarang setelah penyerahan demikian mulailah kita memasukkan permohonan puncak dari segala permohonan, yaitu agar supaya ditunjuki jalan yang lurus. Kita pun mengaku bahwa petunjuk itu sejak lahir ke dunia telah diberikan secara berangsur-angsur. Pertama, sejak mulai lahir kita telah diberi persediaan petunjuk pertama, sehingga bila terasa lapar kita menangis, bila terasa basah kita pun menangis. Dan sejak lahir telah diberi petunjuk kita bagaimana mencucut susu ibu. Dan setelah itu dengan berangsur-angsur, dari hari ke hari, bulan ke bulan berangsur kita dapat memperbedakan bunyi yang didengar dan warna yang dilihat. Dalam masa perangsuran itu kita diberi naluri untuk perlengkapan hidup, sebagai yang diberikan sekaligus kepada binatang. Tetapi pada binatang terhenti hingga demikian saja. Dan pada kita manusia diteruskan lagi dengan pertumbuhan akal dan fikiran. Akallah yang memperbaiki kesalahan pada panca indera. Mata melihat dan merasa seketika kereta api yang kita tumpangi berhenti di sebuah stasiun, dan bahwa dia telah berangkat pula, padahal yang berangkat itu belum kereta api yang kita tumpangi itu, melainkan kereta api yang di sebelahnya, dan lain-lain sebagainya. Mata melihat tongkat yang lurus di dalam air menjadi bengkok, sedang akal menolaknya. Tetapi akal saja belumlah cukup menjadi pedoman, sebab dalam diri kita sendiri bukan akal dan panca indera saja yang harus diperhitungkan. Kita perhitungkan juga syahwat dan hawa nafsu kita, demikian juga naluri-naluri yang lain. Kita kepingin makan dan minum supaya hidup, supaya berketurunan. Kita ingin mempunyai teman hidup. Laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki. Kita ingin mempunyai apa-apa. Kita ingin mempunyai persediaan. Kita ingin dan orang lain pun ingin. Untuk mencari apa yang kita ingini itu kita pergunakanlah akal, dan orang lain untuk mencari keinginannya mempergunakan akalnya pula. Kadang-kadang seluruh orang mengingini satu macam barang, maka terjadilah perebutan. Mendapatlah siapa yang lebih cerdik atau lebih kuat. Kadang-kadang nampak satu hal yang diperlukan dan sangat diingini. Dipakailah segala daya upaya untuk mencapainya. Kemudian setelah didapat ternyata membawa celaka pada diri. Ada hal yang pahit mulanya dan manis ujungnya, dan ada pula sebaliknya. Dengan demikian maka pengalaman manusia menunjukkan bahwa akal saja tidaklah cukup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mesti ada tuntunan terhadap akal itu sendiri. Itulah hidayat agama. Untuk itulah rasul-rasul diutus dan kitab-kitab wahyu diturunkan. Rasul-rasul dan kitab-kitab wahyu itu diutus. Rasul-rasul dan kitab-kitab wahyu itu diutus dan dikirim Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, Maha Pencipta dan Maha Pemelihara.
Dengan perantara Rasul itulah Tuhan mengatakan bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hari akhirat. Untuk memperhitungkan perbuatan dalam perjalanan hidup itu, bagaimana pemakaian panca indera dan bagaimana pemakaian akal. Adakah dia membawa maslahat bagi diri sendiri dan bagi sesama manusia dan bagi hubungan dengan Allah? Itulah yang kita mohonkan kepada Allah agar kita ditunjuki jalan yang lurus itu. Menurut pelajaran ilmu ukur ruang, garis lurus ialah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Maka di dalam Shiratal Mustaqim yang kita mohonkan ini, dua titik itu ialah yang pertama titik kita sebagai hamba, yang kedua titik Allah sebagai Tuhan kita. Kita berjalan menuju Dia Allah dan kita datang dari Dia Allah. Mau atau tidak mau, namun kita adalah dari Dia, menuju Dia dan bersama Dia. Oleh karena banyaknya rintangan, kerap kali kita lupa akan hal itu. Atau ada mengetahui tetapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh. Kadang-kadang disangka sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahal sudah terbelok kepada yang lain. Kita memohon agar Dia sendiri menunjuki kita jalan yang lurus itu, sehingga sampai dengan cepat kepada yang dituju. Jangan membuangkan waktu pada usia yang hanya sedikit, merencah-rencah dan terperosok ke jalan lain. Maka yang diminta ialah agar seluruh kepribadian kita yang mengandung akal, nafsu, syahwat, perasaan, kemauan terkumpul menjadi satu dalam petunjuk hidayah Tuhan. Inilah puncaknya permohonan yang tadi pada ayat sebelumnya kita telah nyatakan bahwa hanya kepadanya Allah saja kita memohonkan pertolongan. Kita tidak hendak meminta kepada benda. Kita tidak hendak meminta ke rumah bagus, kekayaan melimpah, dan lain-lain hal yang remeh. Kita memohonkan pokok-pokoknya saja, yaitu petunjuk, dan yang lain terserah. Kalau petunjuk jalan yang lurus itu tidak diberi, walaupun yang lain yang remeh diberikannya, maka yang lain itu besar kemungkinannya akan mencelakakan kita. Kemudian permohonan petunjuk jalan yang lurus itu dijelaskan lagi pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 7 Quran Surah Al-Fatihah.